Halo, selamat pagi saudara. Saatnya Anda menyaksikan beragam informasi menarik dari sejumlah daerah yang kami hadirkan selama 30 menit setiap harinya. Selengkapnya dalam Jurnal Nusantara bersama saya Glenis Oktania, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Enam rumah di Desa Bukit, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah ludes terbakar. Seluruh harta benda penghuni rumah hangus. Kebakaran terjadi pada Jumat petang di pemukiman padat penduduk dekat pusat kota Takengon. Api cepat membesar karena sebagian besar rumah terbuat dari kayu dan semi permanen. Petugas BPBD Aceh Tengah menurunkan 4 unit armada pemadam untuk menahan api agar tidak meluas ke rumah lainnya. 40 menit kemudian api berhasil dipadamkan meski tak menelan korban jiwa. Seluruh harta benda korban hangus dan penyebab kebakaran masih diselidiki. Dan kebetulan rumah berkonstruksi kayu di permukiman yang padat itu sebanyak 6 unit. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, namun kami pastikan rumah yang berkonstruksi kayu terbakar berikut juga dengan segala isi yang di dalamnya. Namun ada mobil pemilik rumah yang dapat diselamatkan terlebih dahulu ketika api masih kecil. 2 bulan pasca bencana Sumatera, Puskesmas Kecamatan Rantau Aceh Tamiang masih kekurangan alat medis. Akibatnya, layanan instalasi gawat darurat di Puskesmas belum maksimal, begitu juga dengan pasien yang membutuhkan operasi kecil. Belum bisa ditangani karena keterbatasan alat medis. Selain alat kesehatan, saat ini Puskesmas juga membutuhkan perlengkapan kantor seperti komputer dan alat tulis. Ambulans yang dimiliki Puskesmas Rantau juga rusak akibat terendam banjir. Saudara, ditargetkan serah terima tanggal 26 Januari pengejaran Huntara di daerah Talang, Kecamatan Pauh dikebut siang malam. Saat ini pengerjaan 11 unit Huntara sudah mencapai 95%. Ya, saudara, saat ini saya berada di salah satu hunian sementara di Kecamatan Pauh, tepatnya di Talang, daerah Talang, ke Batu Busuk. Di sini dibangun 11 unit Huntara, dan ini dikerjakan siang dan malam karena petugas di lapangan, petugas gabungan itu menargetkan pembangunan Huntara ini bisa diselesaikan sebelum Ramadan nanti. Seperti apa progresnya? Kita sama-sama kita lihat. Selamat malam, Bang. Dengan Abang siapa? Dasrul. Abang Dasrul. Koordinator di Posko Huntara Talang Mandiri. Bang, bisa dijelaskan sedikit Bang, tentang bagaimana Huntara ini bisa berdiri di sini? Oke, ini adalah posko yang dikelola oleh kawan-kawan Karang Taruna Kelurahan Kepulauan bersama KPA Bias. Pada tanggal 26 dan 27 itu kami atas nama teman-teman Karang Taruna Kelurahan Kepulauan turun ke sini langsung membantu korban di sini. Nah, dalam perjalanan kami ketahui ini adalah satu kaum mereka, satu suku. Satu suku yang sukunya itu nama suku Tanjung. Mereka kami lihat memiliki spirit yang luar biasa. Di saat banjir bandang itu mereka membuat posko mandiri di pondok-pondok peladangan yang mereka punya. Berarti ini adalah pengembangannya dari yang Nah, betul, ini pengembangan daripada yang sementara yang mereka buat itu. Ada 11 sementara, tapi untuk tanahnya untuk dibangun menjadi mandiri hanya 10. Oh, nantinya akan menjadi 10. Jadi 10. Bang, ini di belakang saya lihat masih terus berlanjut pekerjaan. Artinya ini siang dan malam kita bekerja di sini. Betul. Jadi target untuk apa target? Nah, target kita bekerja siang dan malam ini karena dari donatur yang mereka kasih kami bantuan di sini. Mereka targetkan tanggal 26 Januari ini akan ada serah terima kepada keluarga yang 11 kakak ini. Nah, berarti dalam 2 hari lagi? 2 hari harus clear. Nah, ini ada yang menarik saya lihat di sini. Ada satu penerapan teknologi untuk huntap ini, hunian sementara ini. Ada panel surya. Mungkin bisa Abang jelaskan untuk apa panel surya seperti ini? Ya, ini panel surya ini adalah
program pengabdian dari dosen dan mahasiswa ITB Bandung yang kami dapat jaringannya melalui sesama teman-teman dari akademisi dari UNAN. Nah, itu di Bandung mereka membuat konsep program pembangkit listrik tenaga surya dengan berkapasitas 3.000 watt. 3.000 watt yang menurut kajian teknis mereka ini mampu menerangi untuk sebanyak 3 rumah. Oke, terima kasih Bang atas sip. waktunya. Semoga Terima kasih. targetnya bisa tercapai dengan baik. Sip. Nah, saudara bisa kita lihat di sana ada sekumpulan anak-anak penghuni dari Huntara ini yang sedang latihan seni budaya atau tradisi yang di sini sebutnya sebagai randai. Nah, inilah kearifan lokal juga kental di daerah kawasan Huntara ini. Mereka walaupun dalam kondisi bencana tetap tidak meninggalkan akar budaya mereka sendiri. Dari Huntara Talang Mabungo, saya Rijones melaporkan. Saudara, Samsat Surabaya Selatan resmi membuka layanan drive-thru cek fisik kendaraan yang memangkas waktu layanan hingga 5 menit tanpa perlu parkir dan antre panjang. Melalui inovasi ini, pemilik kendaraan tak lagi direpotkan untuk parkir saat cek fisik. Cukup masuk area Samsat dan langsung mengikuti jalur drive-thru yang telah disediakan. Sistem administrasi manunggal satu atap Samsat Surabaya Selatan di Jalan Ketintang Seraten, Surabaya ini menyediakan 2 jalur yang dipisahkan. Jalur biru untuk laki-laki, sedangkan jalur merah muda khusus untuk wanita. Kami menyiapkan 2 jalur, wanita dan pria. Nah, di sini belum ada di Samsat lainnya cek fisik khusus wanita yang ada di Surabaya ini. Kami himbau kepada ibu-ibu, para wanita sekalian, mahasiswi yang memiliki kendaraan untuk mau diperpanjang, digesek cek fisiknya, silakan ke Samsat Surabaya Selatan. Di sini ada jalur khusus wanita. Diimbau para pengendara perumahan, mulai ibu-ibu hingga mahasiswi, untuk memanfaatkan jalur pink khusus setiap hari Jumat. Ini mengurus penuh 5 tahun di Samsat Surabaya Selatan. Urusannya sangat cepat, efektif, dan pelayanannya sangat mudah. Terima kasih Samsat Surabaya Selatan. Ini berapa menit tadi Mbak pas waktu pengurusan cek fisik tadi? Ada 3 menit? Sekitar 1 menitan, 2 menitan. Lebih efisien ya Mbak berarti? Lebih efisien. Usai melakukan cek fisik, pengendara bisa langsung melanjutkan proses administrasi tanpa harus banyak membuang waktu. Hadirnya layanan drive-thru cek fisik diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik dan menjadi contoh bagi Samsat lain di Surabaya. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pembenahan trotoar oleh Pemkot Manado tak hanya untuk kenyamanan pejalan kaki, tetapi juga mendukung aktivitas olahraga dan pengembangan UMKM. Simak ulasan selengkapnya di Jurnal Nusantara. Lagi-lagi dunia pendidikan tercoreng. Seorang guru SMK negeri dikeroyok anak didiknya sendiri akibat menampar seorang siswa. Beredar informasi hoax, polisi menangkap seorang berinisial RS dengan foto Roy Suryo. Dan hoax-hoax lainnya. Pesawat ATR 42500 jatuh di Gunung Bulu, Saraung, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi korban terkendala cuaca dan medan yang sulit. Simak kelengkapan informasi dalam News or Hoax. Sabtu 24 Januari, pukul 12:30 siang di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak, pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. 1.000 jadi gudame bakar Farape. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet. Beli 1 receng gratis kotak makan. Wow, dessert matcha dan vanilla. Dessert favorit kita. Guys, ada wangi dessert baru dari Fresa Natural, Matcha Twist. Wanginya chill and calming. So, I love it. Kalau ini Fresa Natural Frosty Vanilla.
Wanginya so creamy and rich. Wangi matcha Dan vanilanya wajib lo You beli. will love it. Rasa Natural Dessert Collection. Windscare. Petani dan pedagang berperan penting menopang pasokan bahan pangan masyarakat. Kehadiran kereta khusus petani dan pedagang pun jadi angin segar. Gerbong ramah hasil panen dan dagangan diharapkan cegah keuntungan tergerus biaya transportasi. Kadang-kadang kan orang pengen deket pintu, mau lari, transit, ya kehalangi sama dagangan ibu. Kadang kan minder sendiri ibunya, malu sendiri, jadi kayak mengganggu orang. 60 menit special report, Minggu 25 Januari pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, pemerintah Kota Manado terus melakukan penataan ruang yang fokus pada peningkatan kualitas trotoar untuk masyarakat. Penataan trotoar menjadi kawasan pedestrian kini telah menjadi favorit warga untuk jalan kaki, olahraga, bahkan untuk pengembangan UMKM. Pembenahan trotoar di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Manado dilakukan dengan tujuan menciptakan fasilitas publik yang aman dan ramah bagi pejalan kaki. Trotoar yang telah berhasil dibenahi pemerintah kota saat ini terdapat di sepanjang ruas Jalan Pierre Tendean Boulevard, kawasan Marina Plaza, serta ruas Jalan Samratulangi. Trotoar yang dibangun telah dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk yang nyaman dan guiding block untuk pejalan kaki tunanetra. Tak hanya itu, di atas trotoar juga disiapkan tempat khusus untuk pelaku UMKM. Perbaikan trotoar ini mendapat respon positif warga Kota Manado. Warga bilang trotoar yang dibangun Pemkot menjadikan wajah kota semakin indah dan terlihat lebih modern dan estetik. Trotoar yang baru juga memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, bahkan bisa dimanfaatkan warga untuk berolahraga lari atau sekedar jogging di pagi atau sore hari. Menurut saya sih dengan adanya fasilitas yang sudah terlihat sangat modern ya, sangat membantu para pelari dan juga pejalan kaki yang ada di sekitaran Kota Manado, dan juga dengan adanya fasilitas modern dapat membantu yang disabilitas karena disediakan akses untuk jalan mereka. Bagus, jadi Manado lebih indah, jadi lebih nyaman, jalan juga lebih nyaman di sini. Mau istirahat, mau duduk nyaman, jadi kelihatan suasananya bagus. Jadi sebagai masyarakat ya kami senang melihat ini dan senang menggunakannya. Bapak ada tanggapan saran nggak buat pemerintah dengan kondisi ini? Sebenarnya ya saya lihat nggak ada sih, cuma saya lihat kalau ini bersih ya itu saja. Saya lihat pemerintah juga sigap dalam merawat ini yang sudah disediakan pemerintah. Setiap hari kami kalau lewat sini saya lihat bersih, jadi senanglah, nyaman jalan sini. Hingga kini pemerintah Kota Manado telah merenovasi trotoar dengan panjang kurang lebih 5 km. Rencana pembangunan trotoar yang representatif masih akan dilanjutkan Pemkot Manado di semua ruas jalan protokol. Harapannya bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat luas. Kedepannya tentu kita akan bangun. Karena kan pemerintah kota menata kota supaya kotanya nyaman, kotanya indah, masyarakat menikmati, enjoy untuk tinggal di kota dan atau masyarakat dari luar untuk berkunjung ke Kota Manado. Jadi kita akan terus melakukan pembangunan penataan pedestrian di Kota Manado sehingga Kota Manado ini nyaman dan indah. Ya, saya berterima kasih karena selama ini fasilitas seperti kursi-kursi itu terjaga dengan baik. Jadi masyarakat menjaga. Kalau ada yang rusak, saya lihat itu faktor bukan karena disengaja oleh masyarakat. Jadi saya berterima kasih. Saya berharap masyarakat terus menjaga fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Wali Kota Andre Ango berharap peran aktif masyarakat menjaga seluruh fasilitas umum yang sudah dibangun sehingga bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Yana Mingke Singal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, informasi lainnya, tahapan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji di Sultra sudah resmi berakhir. Jumlah calon jemaah haji yang melunasi tercatat melebihi kuota yang telah ditetapkan. Tahapan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji di Sultra resmi berakhir. Jumlah jemaah yang melunasi bahkan tercatat melebihi kuota yang telah ditetapkan. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Haji dan Umroh Sultra Muhammad Lalan Jaya menyampaikan seluruh proses pembayaran atau pelunasan biaya jemaah haji Provinsi Sultra telah selesai dilaksanakan. Pada tahap pertama, dari total kuota jemaah reguler sebanyak 2.048 orang, tercatat 1.670 jemaah telah menyelesaikan pelunasan. Hingga akhir pembayaran biaya perjalanan ibadah haji tahap kedua sebanyak 1.995 orang atau sekitar 97,19% dari total kuota telah melakukan pelunasan. Di pelunasan tahap pertama, jamaah haji reguler kita bisa melunasi sampai 1.670 orang. Kemudian di pelunasan tahap kedua 1.995. Sisanya karena belum mencapai kuota 2.048 orang, maka diberikan peluang kesempatan untuk penggabungan mahram dan terakhir cadangan. Jadi ada kenaikan persentase pelunasan kita ini alhamdulillah tercapai 100% dengan cadangan, yaitu 102,98%. Usai pelunasan, para calon jemaah haji Sultra akan memasuki tahapan pembuatan visa dengan jumlah calon jemaah haji terbanyak berasal dari kota Kedari, yakni 573 orang, disusul Kabupaten Kolaka sebanyak 439 orang. Tim Liputan Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, pemerintah Kota Manado terus melakukan penataan kawasan pedestrian di sejumlah ruas jalan protokol. Pembenahan trotoar ini tak hanya ditargetkan untuk kenyamanan pejalan kaki, namun juga mendukung aktivitas olahraga hingga pengembangan UMKM. Untuk mengetahui lebih jauh progres dan rencana ke depan, kita berbincang bersama dengan Wali Kota Manado, Bapak Andre Anggo. Selamat pagi, Pak Andre. Selamat pagi. Ya, penataan penataan trotoar di Kota Manado ini semakin tertata dan juga dimanfaatkan oleh warga. Sejauh ini bagaimana progres dan juga rencana ke depannya, Pak? Progres berjalan dengan baik. Rencana ke depan tentu kita akan terus menata pedestrian ini, trotoar lah. Kita bikin bagus di kawasan pedestrian. Kita menata supaya Kota Manado menjadi indah, menjadi ramah bagi masyarakat Kota Manado. Jalan protokol, Pak, seperti Pier Tendean, Boulevard, Marina Plaza hingga Samratulangi yang sudah dibenahi. Apa pertimbangan pemerintah kota dalam menentukan lokasi-lokasi ini? Pertama, traffic tentunya kan. Kan ini dibangun untuk dimanfaatkan. Jadi tentu pertimbangan kita mana traffic yang tinggi dan traffic yang berpotensi tinggi, itu yang kita prioritaskan. Jadi makanya di Jalan Pier Tendean, Jalan Samratulangi, karena memang trafiknya tinggi dan itu nanti untuk mendukung program angkutan umum kita, bus. Jadi itu juga untuk mendukung supaya masyarakat kan nanti dia jalan ke bus stopnya itu nyaman. Nah, ini juga respon dari warga Kota Manado terpantau positif. Bahkan trotoar juga dimanfaatkan untuk olahraga dan aktivitas ekonomi. Apakah ini sudah sesuai dengan target pemerintah kota? Tentu target pemerintah kota kan masyarakat nyaman. Jadi mereka bisa beraktivitas, mereka bisa berjalan termasuk olahraga dengan nyaman. Untuk aktivitas ekonomi itu kan by product aja. Tujuan utamanya bukan untuk aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi kan tercipta karena adanya traffic. Kalau tidak ada traffic, tidak akan ada aktivitas ekonomi. Kebetulan yang kita bikin ini kan yang prioritas ini, yang trafficnya tinggi, terjadilah aktivitas ekonomi di situ. Tapi nanti itu kan kita akan kita atur, karena tidak sembarang lah kita harus bikin aktivitas ekonomi di
di pedestrian. Hingga saat ini kan sudah 5 km ya Pak trotoar yang dibenahi, yang direnovasi. Apakah juga ada target lain, misalnya titik-titik lain untuk juga dibangun trotoar yang lebih ramah terhadap pejalan kaki Pak? Ya, tentu itu kita kan berprogres terus, kan anggaran kan terbatas, jadi kita harus cicil. Jadi kita akan bangun terus, kan targetnya itu tadi, yang trafiknya tinggi, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, itu yang akan diprioritaskan. Jadi nanti ada jalan Samratulangi, kan jalan Boulevard juga masih belum semua kan, jadi kita akan lengkapi. Sisi kanan Boulevard juga masih banyak yang kita belum bikin, jadi itu on progress. Dan terutama kita prioritaskan yang akan menjadi hub di mana masyarakat turun dari angkutan umum, dari bus yang kita sudah siapkan untuk pindah ke bus yang lain atau ke tempat aktivitas mereka. Itu nanti akan kita prioritaskan. Baik Bapak, ini menarik. Harapan secara singkat Pak, harapan pemerintah kota kepada masyarakat agar fasilitas ini bisa dilanjutkan atau dimanfaatkan secara berkelanjutan? Ya, saya berharap dijagalah oleh masyarakat. Jadi pertama fasilitasnya dijaga. Ya, selama ini masyarakat sudah menjaga sih, saya lihat. Saya berterima kasih, saya berharap ke depannya terus dijaga. Dan terutama jangan buang sampah ya bukan cuma di pedestrian, tapi sebenarnya di mana saja. Supaya kota kita jadi nyaman, kota kita jadi bersih, kota kita jadi indah. Baik, semoga ini juga bisa dimanfaatkan dan juga dijaga bersama pemerintah kota dan juga warga agar fasilitas yang nyaman juga bisa dirasakan oleh warga Kota Manado. Terima kasih Wali Kota Manado, Bapak Andre Anggo telah bergabung di Jurnal Nusantara. Salam sehat Bapak. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda kami ajak Anda jalan-jalan dan juga kulineran di kawasan Dago Pakar, Kota Bandung, Jawa Barat, menikmati makanan khas Sunda, nasi tradisional, tuk-tuk oncom hingga nasi jagong. Eredivisie. Menang adalah harga mati. Tidak ada ruang bagi Ajax untuk terpleset. Jika ingin menerobos posisi 2, insting gol Mika Hoeks. Jadi tantangan bagi FC Volendam yang masih bertarung menjauhi zona degradasi saat mengandalkan sang winger Joel Ideho untuk beri kejutan meraih kemenangan. Eredivisie, AFC Ajax versus FC Volendam. Sabtu 24 Januari pukul 10.15 malam. Live di Kompas TV. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, satset dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lolos sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Nuvo Family Body Wash ada kemasan 10.000. 200 ml cuma 10.000. 50% lebih hemat. Perlindungan 24/7. Yuk borong, nanti kehabisan. Mah, masih ada satu nih. Wingscare. Masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Chef Wilgos. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilgos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Ada promo lagi. Beli 1 deceng gratis kotak makan. 1.000 jadi gudame bakar Parape. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Ada promo lagi. Beli 1 deceng gratis kotak makan. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Mudik, momen yang selalu istimewa bagi jutaan masyarakat Indonesia. Dan setiap tahunnya, jumlah pemudik selalu meningkat. Sejauh mana kesiapan para stakeholder dalam menjamin penyelenggaraan mudik 2026 yang aman dan nyaman? Temukan jawabannya. Dan ketahui kesiapan infrastruktur serta strategi pengamanan jalur darat, laut, dan udara dalam forum diskusi yang akurat, kredibel, dan inspiratif. Bersama para pemangku kepentingan utama permudikan. Mudik Outlook 2026, Selasa 27 Januari, pukul 9:30 malam. Di Kompas TV.
Saudara, belum lengkap rasanya berlibur ke Kota Kembang tanpa menyantap sajian khas Sunda yang menggugah selera. Di kawasan Sejuk Dago Pakar, Kota Bandung, ada sebuah restoran khas Sunda yang menyajikan berbagai nasi tradisional mulai dari tuk-tuk oncom hingga nasi jagung siap memanjakan lidah Anda. Menikmati udara sejuk perbukitan sambil menyantap hidangan hangat menjadi daya tarik utama Resto Sangu Hanet yang berlokasi di area wisata Home Pimplay Dago Pakar. Usai lelah bermain di area playground, pengunjung tak perlu jauh-jauh mencari kuliner. Di sini, wisatawan bisa langsung mengisi bahan bakar dengan menu otentik Tatar Parahyangan. Yang unik, resto ini menyediakan 6 pilihan karbohidrat tradisional. Bukan hanya nasi putih dan nasi merah, ada pula nasi liwet yang harum serta tutug oncom yang kaya rempah. Bagi pecinta kuliner sehat, tersedia sangu jagung dan sangu cirende yang langka. Sangu cirende sendiri merupakan nasi yang terbuat dari beras singkong khas Cimahi. Teksturnya lembut, ringan di perut, namun tetap mengenyangkan. Seluruhnya dimasak dengan cara tradisional untuk menjaga aroma dan cita rasa tempo dulu. Kita siapin juga ada 6 varian karbohidrat. Jadi overall kan rata-rata rumah makan Sunda tuh hanya sebatas di nasi ya gitu. Kita siapin juga yang alternatif pengganti nasi di zaman dulu, kayak contoh jagung sama kita singkong, Mbak. Iya, jadi karena kita pengen memunculkan secara di zaman dulu tuh tidak serta-merta kita makanan untuk karbohidrat tuh hanya nasi gitu. Lengkap jika nasi tidak bersanding dengan lauk pauknya. Ayam kampung dan meri goreng yang empuk, karedok lenca yang segar, hingga tumis bunga pepaya yang khas siap menjadi teman setia. Jangan lupa, beragam jenis sambal yang pedasnya nampol dijamin akan menambah nafsu makan Anda. Iya, karena nggak semua tempat makanan Sunda banyak varian nasinya. Jadi nyobain nggak? Saya nasi tutuk oncom, suami nasi liwet, juga kita anak-anak juga nasi liwet. Iya, alhamdulillah enak-enak. Terus mungkin yang paling sedapnya kalau dari lauknya apa? Pasti ikan asin. Itu pasti harus ada. Harus kalau makanan Sunda itu yang paling enak dan sambelnya. Dengan suguhan pemandangan hijau dan semilir angin gunung, menyantap Sangu Hanet di sini memberi sensasi relaksasi tersendiri. Jadi, siap untuk makan besar akhir pekan ini? Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kami akhiri jurnal Nusantara pagi hari ini. Tetap saksikan program Kompas TV lainnya. Saudara, jangan lupa 8 hari lagi mulai 1 Februari Kompas TV pindah channel. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Saya Glenny Soktania, sampai jumpa.